Bapak Ibu semua, di dalam sesi kali ini kita akan membahas tentang satu rangkaian penjualan yang paling akhir yang kita kenal dengan after sales atau pelayanan purna jual. Apa sih pentingnya sebuah purna jual atau after sales dan apa manfaatnya sehingga bisa meningkatkan penjualan Anda, memaksimalkan omset yang Anda miliki di dalam bisnis Anda masing-masing. Bapak Ibu, yuk mari kita simak video berikut ini. Kembali lagi bersama saya, Bapak Ibu semua, Hendy Lianto. Kita sudah ada di akhir Januari begitu ya, 2021. Bapak Ibu, tidak terasa memang waktu itu cepat banget berlalu ya. Memang life is short Bapak Ibu ya, hidup itu memang singkat banget ya. Maka manfaatkan waktu sebaik-baiknya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semua, buat Anda yang pertama kali mendengar saya, melihat channel YouTube saya, Bapak Ibu silahkan Anda bisa consider untuk bisa subscribe. Silahkan Bapak Ibu ya, karena ini penting sekali untuk perkembangan channel ini ke depan, sehingga Bapak Ibu kita semua semakin mendapatkan manfaat ya, ada pembelajaran-pembelajaran. Dan terima kasih Bapak Ibu buat Anda yang sudah subscribe dan setia mendengarkan saya, mendengarkan ocehan saya, mendengarkan sharing saya buat Anda semua untuk perkembangan Anda. Nah, Bapak Ibu semua, seperti yang tadi saya sudah mention sebelumnya bahwa kita akan belajar hari ini, akan sharing bersama-sama tentang yang namanya after sales Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, after sales di dalam penjualan itu tidak bisa kita remehkan. Walaupun ini adalah suatu rangkaian paling akhir di dalam penjualan, tetapi ini justru menjadi pintu gerbang menuju penjualan-penjualan berikutnya Bapak Ibu. Jangan sampai kita remehkan. Ya Bapak Ibu, yang pasti ketika kita melakukan suatu penjualan, entah Anda menjual mobil, entah Anda menjual asuransi, Anda menjual produk kesehatan di sebuah multi level marketing, melakukan penjualan mungkin via online, Anda menjual makanan, Anda menjual servis jasa, misalkan menjual training, apapun itu Bapak Ibu semua, ya pastikan Anda harus bisa melakukan atau mengucapkan yang namanya terima kasih kepada pelanggan Anda. Itu penting sekali, penghargaan itu penting. Dan biasanya setelah itu kita tanya Bapak Ibu semua, apa yang Anda rasakan, ya kekurangannya apa, atau hal feedback apa yang bisa diberikan buat saya. Apakah produk dan jasa yang kami deliver buat Anda semua, misalkan Bapak Ibu, itu sesuai dengan ekspektasi Anda, masukannya seperti apa, kemudian bagaimana pelayanan, kesan yang diterima daripada pelanggan, daripada buyer-buyer kita, pembeli-pembeli kita Bapak Ibu. Itu penting sekali Bapak Ibu semua, kita harus bertanya apakah works fungsinya produk ini, apakah berjalan dengan baik dan lainnya, ada kendala nggak? Nah itu. Nah Bapak Ibu semua, yang dinamanya after sales, setidaknya Bapak Ibu ada 5 benefit di dalam after sales yang akan kita bahas bersama-sama. Kita langsung akan masuk yang pertama Bapak Ibu semua, adalah sebagai pembuktian kualitas layanan kita. Ya, pembuktian kualitas layanan kita sampai di mana Bapak Ibu ya. Karena ketika kita menawarkan produk dan jasa, kita ngomong selalu yang baik Bapak Ibu. Ada jaminannya bahwa produk ini seperti ini akan bagus luar biasa. Nah, Bapak Ibu semua, ini sebagai bukti yang konkret Bapak Ibu, layanan Anda yang terbaik kepada nasabah. Anda bertanya after sales, maka itu akan menjadi suatu bukti. Anda nggak cuma ngecap doang, nggak cuma ngomong doang bahwa bla 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 seperti ini, enggak, tetapi betul-betul dibuktikan dengan tindakan Anda. Yang tadinya hanya diucapkan, sekarang Anda buktikan dengan tindakan Anda di dalam after sales. Bapak Ibu semua, ini juga penting. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan nomor kedua. Intinya nanti di dalam nomor kedua ini adalah kita membangun branding diri kita dan perusahaan tempat kita menawarkan, atau perusahaan kita memang di mana kita memiliki produk jasa yang kita miliki Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu semua, membranding diri dan perusahaan kita itu sangat penting. Di dalam after sale, ketika kita melayani nasabah kita dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu, ya tentunya ya akan tercipta suatu citra diri dan citra perusahaan yang sangat baik. Bahwa perusahaan ini, bahwa orang ini, sales ini ya tidak sembarangan. Ya dia melayani dengan hati Bapak Ibu, maka terciptalah branding diri yang baik. Nah Bapak Ibu, yang ketiga ya Bapak Ibu ya, itu adalah untuk membangun nasabah yang loyal, membangun nasabah yang setia sama kita Bapak Ibu. Mau tidak mau, itulah fungsinya after sales Bapak Ibu semua. Kita membangun nasabah yang loyal. Bisa dengan cara apa Bapak Ibu? Mungkin membuat sebuah membership, membuat komunitas, membuat WA group,
Bapak Ibu semua ya. Nah itu contoh-contohnya ya, supaya kita membangun nasabah yang loyal juga. Salah satunya bisa dengan cara itu, dengan program-program hadiah, dengan ucapan say thank you, ucapan selamat ulang tahun saja di ulang tahunnya nasabah atau di ulang tahunnya buyer kita, di ulang tahunnya pembeli kita, ya semua customer-customer kita itu sangat berarti. Nah yang keempat Bapak Ibu, setidaknya kita bisa mengetahui bahwa ya ada kebutuhan baru, kita bisa menemukan needs yang baru daripada customer-customer kita Bapak Ibu, sehingga bisa terjadi yang namanya reselling ya, atau yang namanya cross selling. Reselling adalah menjual produk yang sama atau mungkin sejenis yang sama begitu ya. Misalkan Anda menjual sebuah kamera Bapak Ibu. Nah, mungkin 1-2 tahun lagi kalau Anda memaintain customer dengan baik, customer akan membeli kamera juga yang terbaru. Bisa jadi begitu, akan kembali kepada Anda juga. Atau mungkin membeli buat anaknya, membeli buat adiknya, orang tuanya, dan lain-lain. Itu namanya reselling. Tetapi cross-selling itu juga bisa terjadi Bapak Ibu. Cross-selling misalkan menjual fitur-fitur atau menjual produk-produk tambahan daripada produk yang Anda jual. Itu penting sekali, melakukan reselling dengan yang namanya cross-selling Bapak Ibu semua. Nanti ada sesi khusus bagaimana kita akan membahas tentang cross-selling ini ya. Nah Bapak Ibu, yang terakhir, yang kelima, yang maha penting adalah kita mendapatkan yang namanya referensi yang berkualitas, yang mendapatkan orang-orang baru yang kita tidak kenal dari pelanggan kita, dari buyer-buyer kita. Bapak Ibu ingat ya, kualitas pelayanan kita, after sales kita itu berbanding lurus dengan referensi yang akan kita dapatkan daripada buyer atau customer kita, pelanggan kita Bapak Ibu. Itu penting sekali. Kalau kita asal-asalan mungkin nggak mau mereka ngasih juga males gitu ya, ngapain gue kasih begitu ya. Tetapi kalau Anda melayani dengan baik Bapak Ibu ya, Anda akan diberikan referensi orang-orang yang baru, yang kenalan-kenalan kita tidak kenal, itu juga yang pasti berkualitas. Ya dipaksa pun nggak mau Bapak Ibu ya biasanya. Atau kalau dipaksa pun, kalau kita pelayanannya nggak bagus, biasanya kasih yang kroco-kroconya, yang jelek-jeleknya. Calon-calon daripada pembeli yang mungkin kurang potensial. Tapi kalau kita melayani dengan sepenuh hati di dalam after sales ini, Anda akan melihat bahwa akan terjadi banyak sekali referensi yang bagus. Getting referral yang terbaik buat Anda semua. Nah Bapak Ibu, ini penting sekali Bapak Ibu, ketika kita sudah tahu yang namanya membangun after sales ini dengan baik, maka penjualan itu akan terjadi. Akan ada repeat order, omset Anda akan semakin besar Bapak Ibu semua. Anda akan mendapatkan penjualan-penjualan berikutnya karena ada referensi yang diberikan. Bahkan tanpa Anda minta pun sudah direferensikan Bapak Ibu. Anda jual asuransi akan direferensikan, Anda jual produk kesehatan akan direferensikan. Anda ada di bidang saham, kalau Anda memang sebagai seorang broker yang hebat, seorang broker properti yang hebat misalkan, Anda akan direferensikan kalau mau beli rumah, apartemen, dan lain-lain. Ya, luar biasa, restoran Anda akan semakin laku dan lain-lain. Nah Bapak Ibu, maka pahami pentingnya after sales, jangan remehkan. Ini di zaman saat ini, apalagi di zaman pandemik saat ini, ya pelayanan menjadi satu faktor penentu dan pembeda bisnis Anda dengan pesaing Anda di luar. Bapak Ibu, sukses buat Anda semua. Sampai jumpa di dalam seri-seri penjualan berikutnya. Semoga ini bermanfaat. Bapak Ibu, sekali lagi silahkan bisa subscribe Bapak Ibu ya untuk membantu channel ini. Dan jangan lupa untuk bisa like dan juga share kepada relasi, kepada tim Anda, kepada rekan-rekan kerja Anda, kepada keluarga Anda, dan semua orang-orang yang membutuhkan video ini. Sukses buat Anda semua Bapak Ibu. Tuhan memberkati Anda.